Halo, salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada. Seorang teman bertanya kepada saya, apakah di dalam Alkitab ada kebenaran Allah? Saya jawab dengan tegas, tidak ada. Di dalam Alkitab, Anda baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan mengalami kebenaran Allah. Nggak ada. Tetapi Alkitab bercerita tentang kebenaran-kebenaran. Sekali lagi ya, di dalam Alkitab tidak ada kebenaran Allah, nggak ada. Tetapi di dalam Alkitab ada kisah-kisah, petunjuk-petunjuk tentang kebenaran Allah. Jadi beda tentang kebenaran dengan kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, suatu ketika Yesus berkata demikian, kamu akan tahu kebenaran jika kamu melakukan. Jadi kata kuncinya adalah melakukan. Ya, bukan tahu, bukan pengetahuan. Saya beri ilustrasi sahabat-sahabatku. Saya di sini ada buah pisang. Nah, ini. Anda melihat ya, ini buah pisang. Orang jenius, orang pintar, orang secerdas apapun, tidak akan bisa menjelaskan rasanya buah pisang ini dengan pengetahuan. Dengan kecerdasan intelektual, dengan kejeniusannya, tidak akan bisa membuat orang lain paham tentang rasa buah pisang jika tanpa orang itu sendiri melakukannya. Bisa ditangkap ya. Jadi ada orang membuat seminar 7 hari 7 malam, membuat buku setebal 1000 halaman tentang rasanya pisang. Tidak akan bisa dipahami sampai orang itu makan sendiri, mengupas buah pisang ini sendiri, atau dikupaskan juga boleh. Tapi dia makan dengan mulut, dengan gigi, dengan lidahnya sendiri. Begini. Nah ini, kalau pisang ini sudah dimakan, nah, maka akan terasa. Nah, kebenaran itu rasa ini. Sebelum dimakan bisa diteorikan, dikonsepkan. Pisang rasanya manis, enak, begini, mengandung vitamin ini, dan sebagainya. Tapi itu semua hanya konsep, hanya katanya. Sedangkan kebenaran itu bukan katanya. Katanya itu adalah tentang kebenaran. Ketika orang berbicara tentang rasanya pisang itu manis, rasanya pisang itu enak, pisang itu menyehatkan, itu semua adalah cerita tentang pisang. Tapi kebenarannya adalah ketika Anda makan dengan lidah dan mulut Anda sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa karena Anda orang kaya. Saya ingin tahu rasanya pisang. Tolong Anda makan pisang ini. Saya bayar kamu 1 juta. Makan pisang ini. Mewakili saya. Biar saya tahu rasanya pisang. Kamu makan pisang ini. Ini saya bayar kamu 1 juta. Kamu mewakili saya makan pisang ya. Biar saya tahu rasanya pisang. Nggak bisa. Anda harus makan sendiri. Rasakan sendiri. Terasa sendiri. Itulah kebenaran. Itu ilustrasi ya sahabat-sahabat. Maka Yesus bilang, jika kamu mau melakukan perintah-perintahku, kamu akan mengetahui kebenaran. And the truth will set you free. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Jadi kebenaran itu bisa dipahami, bisa betul-betul dirasakan, nyata. Allah sungguh nyata. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan Yesus, kebenaran-kebenaran yang disampaikan para nabi, itu beneran nyata. Ketika orang mau melakukan. Bukan membahas, berteori, berkonsep, membuat seminar, bukan. Tapi melakukan. Maka Yesus berkata demikian. Jika kamu mau melakukan, kamu akan tahu apakah ajaranku ini benar dari Allah atau ajaran dari diriku sendiri. Jadi kata kuncinya adalah di melakukan. Di ayat yang lain Yesus juga berkata demikian. Ketika Yesus ditanya sama orang, kemudian Yesus berkata demikian. Jika kamu mengunjungi orang-orang miskin, kamu mengunjungi aku. Jika kamu mengunjungi orang-orang di penjara, kamu mengunjungi aku. Nah sahabat-sahabatku,
Saya sudah melakukan. Saya pernah mengunjungi orang-orang di penjara. Sehingga saya bisa berkata demikian. Saya sudah pernah memberi makan orang-orang miskin. Sehingga saya bisa merasakan betapa benarnya ajaran Yesus. Tidak saya menyuruh orang, saya ngasih uang orang supaya orang itu memberi makan orang miskin. Atau saya nyuruh utusan saya, atau saya mewakilkan diri saya, cari wakil, suruh kunjungan ke penjara. Tidak. Tapi ketika saya sendiri yang datang ke penjara, saya memperhatikan orang-orang yang menderita di penjara. Ketika saya mendatangi pelacur-pelacur, saya datangi sendiri. Saya bicara dari hati ke hati dengan banyak pelacur. Dan saat itu saya menyadari benar ajaran Yesus. Mengapa? Karena saya mengalami sendiri. Saya melakukan sendiri. Nah, sahabat-sahabatku. Sekali lagi. Di dalam Alkitab tidak ada Allah atau kebenaran. Tapi kitab suci berbicara tentang Allah. Tentang kebenaran. Berisi petunjuk-petunjuk. Nah, kebenaran sendiri kita yang harus mengalami sendiri. Kita yang harus melakukan. Baru Anda dan saya bisa tahu bahwa semua yang diajarkan oleh Yesus sungguh benar. Nah, benarnya sudah bukan kata orang, bukan konsep lagi, bukan teori lagi, tapi nyata. Dan orang-orang yang sudah melakukan, orang-orang yang sudah merasakan kebenaran ini, akan sangat nyata bisa betul-betul berkata, sungguh, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yesus di dalam saya, dan saya di dalam Yesus. Baik sahabat-sahabat, kita dilanjutkan di video yang lain. Terima kasih buat siapapun yang menyimak video ini. Sekali lagi, kata kunci untuk mengenal Allah, memahami Allah adalah melakukan. Oh iya, mumpung ingat saya tambahkan lagi sedikit. Yesus juga pernah berkata demikian. Ada ayatnya di dalam Alkitab dikatakan, kamu menyangka dengan menyelidiki kitab-kitab suci, kamu akan memperoleh hidup kekal? Atau dengan kata lain, Yesus akan berkata, dengan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kamu tidak bakalan tahu kebenaran. Sebab kitab suci bercerita tentang aku, tetapi kamu tidak mau melakukan perintahku. Jadi, Anda membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, bahkan hafal, itu tidak akan membuat Anda benar-benar paham kebenaran. Jika Anda tidak melakukan. Ya. Jadi membaca, menyelidiki kitab suci hanya jadi pengetahuan intelektual. Seperti tadi saya beri contoh makan pisang. Tahu pisang rasanya manis, pisang menyehatkan, bla bla bla. Tapi tidak akan menjadi manfaat dan pemahaman yang dalam sebelum Anda memakannya sendiri. Demikian juga dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Apa yang Yesus sampaikan. Tapi jika Anda sudah betul-betul mau melakukan perintah-perintah Yesus, mengunjungi anak yatim, mengunjungi orang miskin, ngasih makan orang susah, mengunjungi pelacur-pelacur, bicara dari hati ke hati, mengasihi mereka, mengunjungi orang-orang jahat, orang-orang di penjara, dari hati ke hati, mengasihi mereka. Baru Anda akan tahu Allah itu nyata. Allah yang adalah kasih itu sungguh-sungguh ada di dalam Anda dan di dalam saya. Yesus beneran ada di dalam kita. Seperti doanya Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus berdoa supaya para muridnya bisa berada di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Baik sahabat-sahabat, sampai jumpa di video yang lain dari saya. Pewarta kabar gembira bagi dunia. Salam.